Banyak berita baru-baru di TV dan sosial media lainnya, PTM 100% sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah. Untuk mencegah penularan COVID-19, pastinya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Di tengah pandemi ini, harusnya kita menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terserang virus. Ternyata jamur memiliki peranan penting dalam kehidupan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan dekomposer. Salah satunya jamur cordyceps. Jamur ini dikenal sebagai tanaman tradisional kuno. Jamur cordyceps ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh, dan mengobati penyakit di bagian pernapasan. Ada beberapa senyawa aktif yang terdapat di jamur cordyceps ini, yaitu ada asam amino, asam lemak. Senyawa aktif tersebut bersifat antioksidan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat menangkal virus. Hari ini Dian bertemu dengan orang yang tidak menggunakan masker di pasar. Dia sedang belanja kebutuhan rumah, tetapi tidak menggunakan masker. Saat melihat itu, dia langsung menegur orang tersebut untuk memakai masker. Namun ketika diperingatkan, orang tersebut awalnya biasa saja dan cuek. Tapi setelah beberapa kali Dian menegurnya, dia tiba-tiba mulai risih dengan sikap dia yang suka mengaturnya. Dia juga sempat tidak peduli tentang kesehatan di tubuhnya, di mana saat ini sedang pandemi. Namun ada ibu-ibu yang melihat kejadian itu. Mereka semua yang terus memperhatikan orang yang tidak memakai masker itu pun langsung menghubungi pihak bertugas, seperti Satpol PP atau yang berkaitan dengan masalah prokes tersebut. Awalnya orang tersebut marah-marah tidak jelas kepada Satpol PP itu. Akhirnya Satpol PP pun menghukumnya dengan disuruh sit up dan berlari keliling perumahan. Setelah selesai dihukum, orang itu akhirnya sadar dengan menjalankan prokes dapat menjaga imun tubuh dan tidak mudah terkena virus. Oh iya, selain itu, dia juga ingat yang harus dilakukan saat prokes itu apa aja. Dia akhirnya mengingat semua itu. Melakukan prokes yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan di air yang mengalir. Di sekolah Mila sedang melaksanakan sekolah new normal. Di sana terdapat banyak siswa yang sedang mengecek suhu badannya. Satu siswa bernama Milo memiliki suhu 90 derajat Celcius. Kemudian tentukan suhu Milo tersebut jika diukur menggunakan satuan derajat Celcius. Jawabannya ada di bawah ini. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi banyak juga orang yang mampu bertahan hidup dengan kreativitas mereka dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya adalah membuat kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air pada zaman dahulu yang berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat yang dibuat melalui proses pembakaran. Banyak sekolah-sekolah yang sudah mengadakan outing class dan study tour di tengah pandemi. Pada saat naik bus yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Bus yang masanya 2 ton mula-mula diam. Setelah 5 detik, kecepatan bus tersebut menjadi 20 meter per sekon. Gaya dorong yang bekerja dalam mobil ialah ini cara penyelesaiannya. Jadi, penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari yaitu ada di sila pertama, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan semua perintahnya. Dan yang kedua, mengutamakan sifat toleransi dan tenggang rasa sesama manusia. Dan yang ketiga, menolong dan membantu saudara atau teman yang mengalami kesulitan. Dan yang keempat, menggunakan musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. Dan yang kelima, mengutamakan sifat adil sesama manusia. Nah, jadi rekonteks adalah teks yang menceritakan pengalaman kita di masa lampau. Dan tujuan rekonteks adalah memberikan informasi atau menceritakan pengalaman kita kepada pembaca. Yang pertama ada orientation. Orientation ini merupakan struktur mengenai tokoh. Dan yang kedua ada events. Events ini adalah merupakan struktur yang menceritakan sebuah cerita atau kegiatan di masa lampau dari cerita kita. Ya, dan ini adalah 5 language feature pada recontext. Yang pertama menggunakan personal participant seperti I, my, me, dan lain sebagainya. Dan yang kedua menggunakan chronological connection, yaitu seperti first, then, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga menggunakan linking verb seperti was, heard, saw, dan lain sebagainya. Dan yang keempat menggunakan action verb, yaitu seperti go, look, change, run, dan lain sebagainya. Dan yang kelima menggunakan simple past tense.